sekarang kita perkenalan dulu aja ya biar bisa membangun keakraban di diri kita. Mungkin siapa yang mau perkenalan dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Eza Farihat, biasa dipanggil Eza. Saya dari Universitas Negeri Malang, jurusan Bimbingan Konseling. Oke, Mbak Eza, lanjut. Siapa? Saya. Perkenalkan, nama saya Fatima, bisa dipanggil Ima. Saya dari UI, jurusan kedokteran. Wah, Mbak Ima, baik. Mungkin Mbaknya? Nama saya Cynthia, saya dari UM, jurusan Tata Busana. Nama saya Ulfa Vero, biasa dipanggil Walfi, dari jurusan Teknik Industri. Oke, kalian udah perkenalan. Sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Baik, jadi di sini nama saya Devi Ardana. Kalian cukup panggil saya Devi, bisa Mbak Devi, Kak Devi, Bu Devi, itu senyamannya kalian aja. Oke, ngomong-ngomong kalian nih habis dari mana? Dari kuliah atau gimana? Aku dari kos sih, Pak. Kalau itu di mana? Kosku jauh di Majo. Oh, jauh. Iya. Kalau yang lain? Aku dari rumah. Oh, dari rumah. Gak ada kuliah, Mbak? Hari ini. Oke, lanjut. Saya habis kelas Oh, 11. Kuliah di mana, Mbak? di UM. Oh, jadi udah ya, maaf ya, Mbak. Oh, Mbak ya? Kalau saya lagi pulang kampung sih, karena saya kuliah di UI. Oh iya. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai sesi konselingnya, saya mau kita ada kesepakatan dulu nih. Pertama tentang kerahasiaan. Kan kita lagi konseling kelompok nih. Mungkin beberapa dari teman-teman ini ngerasa kayak takut nanti gimana ya kalau cerita saya ini tersebarluaskan. Nah, di asas kerahasiaan ini teman-teman tuh nggak perlu khawatir karena saya bisa menjamin cerita ini nggak akan bocor kemana-mana. Ini akan terjadi rahasia kita yang ada di ruangan ini bersama. Dan saya juga mohon ke teman-teman yang lain ketika temannya sedang bercerita untuk ceritanya dikit ke kalian sendiri aja, nggak perlu kalian cerita-ceritain ke orang lain. Jadi saya harap apapun yang akan kita keluarkan di sini tetap jadi rahasia kita bersama. Lalu kedua mengenai keterbukaan, saya sangat mengharapkan kalian semua di sini tuh bisa menceritakan segala permasalahan kalian dengan seterbuka mungkin, senyaman mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan saya juga berharap nanti ketika ada teman yang sedang bercerita, kalian bisa menanggapi dengan aktif. Lalu soal waktu, biasanya kita akan melakukan sesi konseling selama 40 menit. Mungkin ada yang keberatan atau gimana? Setuju. Oke, aman ya. Dan sebelum itu, saya juga mau izin untuk mencatat beberapa cerita kalian agar saya lebih mengingat lagi ceritanya gimana. Oke, kalau gitu soal tujuan dan harapan. Nah, saya mau kalian menyebutkan dulu permasalahan kalian yang singkat dulu aja, gimana biar bisa kita simpulkan apa sih tujuan sama harapan kalian masing-masing untuk sampai di sini. Ada yang mau mengungkapkan dulu? Saya. Oke. Karena masalah saya ini tentang habis putus sama mantan saya, Kak. Saya ingin lebih supaya ini masalah ini saya tetap fokus untuk melanjutkan kuliah gitu. Soalnya ini kayak terganggu gitu, Kak. Jadi kamu merasa terganggu dengan permasalahan putus dengan pacar kamu ya, mantan kamu. Oke, next, siapa yang mau cerita lagi? Saya sebenarnya saya sebenarnya sekarang tuh ada pacar, tapi karena di hubungan sebelumnya itu saya ada kayak berakhir kurang menyenangkan, yaitu saya diselingkuhi, dan sampai sekarang itu saya kayak belum sepercaya itu gitu loh sama cowok saya. Tapi sebenarnya dia itu baik, tapi entah kenapa saya tuh belum sepercaya itu sebenarnya. Jadi masalah kepercayaan ya, karena mungkin pengalaman yang kurang menyenangkan di hubungan yang lalu. Oke, selanjutnya Kalau saya itu kayak masih ngerasa nggak nyaman gitu loh, Kak. Kayak karena yang di hubungan terakhir itu nggak diselesaikan dengan baik-baik. Sebenarnya saya juga sama kayak Mbak Ima, kalau di hubungan terakhir itu tidak selesai dengan sesuai dengan keinginan saya dan juga tidak berakhir dengan baik ya. Tapi saya yang jadi permasalahan saya sekarang adalah saya takut buka hati lagi. jadi bisa saat dari cerita kali ya, ini saya dapat kesimpulannya ini soal hubungan ya. Jadi kata kuncinya saat ini tuh hubungan dengan seseorang. Mungkin kebanyakan lawan jenis ya. Oke, saya bisa mengerti. Nah, dari berbagai masalah kalian nih, tujuan dan harapan kalian tuh maunya kayak gimana nih depannya setelah dengan adanya sesi konseling ini?
mbaknya siapa yang mau duluan? Boleh. Kalau saya itu pengen kedepannya biar udah gak usah mikirin hari ini lagi, terus sama kayak saya itu harus menyelesaikan atau ngobrolin ini sama orang yang terakhir itu atau gimana gitu. Saya kayak pengen tahu apa yang harus saya lakuin. Baik, jadi ingin tahu gimana langkah kedepannya agar kamu nggak ngerasa terganggu lagi gitu ya. Oke, banyak. Kalau saya seperti yang dikatakan Mbak Ima, Ya. saya ingin membicarakan ini langsung sama mantan saya, soalnya itu putusnya tuh pas lagi LDR gitu Kak. Oke, jadi ingin mencoba menyelesaikan Masalah persoalan kalian ya. ya. Kalau saya itu kayak saya itu hitungannya kasih isu gak sih kak? Iya. Kayak saya itu pengen gak mandang semua orang, terutama kayak cowok saya itu seperti mantan saya sebelumnya. Jadi saya kayak harusnya itu saya fokus ke yang sekarang, gak usah memikirkan yang masalah. Jadi usaha untuk menghilangkan rasa tidak percaya pada orang gitu ya. Mbak Cynthia? Kalau saya mungkin saya pengen terbuka sama maksudnya saya pengen buka hati lagi lah buat orang baru kena yang masa lalu ya udah gitu, maksudnya udah selesai, dan mungkin saya pengen belajar buka hati lagi buat orang baru, tapi saya belum tahu gimana caranya. Oke, jadi kalian udah menyebutkan tujuan dan juga harapan kalian untuk sesi konseling ini. Dan karena kita sesi konseling kelompok, mungkin akan ada satu masalah utama yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mungkin ada yang merasa masalahnya sangat butuh untuk diselesaikan secepatnya. Ada yang merasa seperti itu, mungkin bisa mengajukan diri untuk menceritakan permasalahannya lebih dahulu. Ada? Oke, Mbak Enza. Tadi Mbak Enza sempat cerita mengenai mantannya Mbak Enza. Mbak Enza ingin menyelesaikan perkara yang belum terselesaikan sebelumnya. Iya. Baik. Gimana? Bisa Mbak Enza ceritakan gimana sih waktu kejadiannya itu? Ini kan putusnya tuh gara-gara LDR ya Pak. Terus kan kita misalnya mau punya hubungan, terus putus pas LDR kayak ada keganjelan yang belum terselesaikan karena kurangnya komunikasi. Terus kayak ya gimana ya? Selain kurangnya komunikasi juga kayak kan kita kayak butuh untuk ketemu untuk menyelesaikan ini, tapi itu masih tidak bisa gitu Kak. Jadi selama ini masalahnya itu belum pernah dibicarakan face to face gitu ya? Ya gitu. Soalnya juga kan jauh ya. Iya. Saya kan di Malang, saya kan mana saya tuh ada di daerah saya. Di daerah mana Mbak? Lumajang. Oke. Teman-teman ada nggak yang pernah kalian mengalami hubungan seperti Mbak Enza, mungkin LDR gitu? Ada yang pernah mengalami? Saya LDR tapi untungnya komunikasinya tetap lancar ya. Jadi kayak sebenarnya enggak yang setiap hari, maksudnya kayak setiap waktu kayak hari kayak jam-jam perkuliahan selalu jalan tuh enggak. Yang penting kayak cuma ngabarin aku kemana, dia kemana. Terus setiap malam tuh kayak menyempatkan untuk cerita. Tapi itu enggak memaksa kok, kayak seumpama saya sibuk ngelabrak atau dia yang ngelabrak, itu kita kayak ada rasionalisasi buat ke VC atau enggak kok. Tapi kita akan kayak membicarakan terbuka dan kalau nggak sempat dibicarakan di besoknya sambil. Oke, dari yang saya dengar hubungan Mbaknya itu sama pacarnya lumayan baik juga ya, memahami prioritasnya dulu, nggak terlalu memaksakan untuk selalu mengabari setiap saat. Mungkin Mbak sendiri atau Mbak Ima pernah LDR mungkin? Coba Mbak. Tapi sebenarnya bukan LDR yang sejauh itu sih, cuma karena si mantan saya ini dia harus mahat ya. Dia seperti apa ya, mahat itu seperti mondok gitu, tapi kan dia kuliahnya di UIN ya, jadi harus mondok atau mahat dulu. Sedangkan saya Kristen ya, jadi saya agak beda agama gitu sama mantan saya. Jadi saya berusaha lah mengerti, walaupun kita jarang ketemu, kita jarang cecetan, karena di sana itu dia juga sibuk, dia adalah seorang ketua angkatan. Jadi saya sangat memahami bahwa dia tidak memiliki waktu yang sebanyak itu untuk call sama saya. Jadi saya sangat mengerti itu. Tapi yang bikin saya kecewa adalah dia malah sikap yang dia berikan kepada saya itu
tidak sesuai dengan harapan saya gitu. Dia malah meninggalkan saya kayak tanpa suatu alasan yang jelas. Oke, jadi Mbak Sinta juga pernah merasakan LDR, tapi persoalannya ini Mbak Sinta ditinggalkan dan sikapnya itu tidak sesuai yang Mbak Sinta harapkan. Emang sikap yang Mbak harapkan itu seperti apa? Ya dulu tuh dia nggak kayak gitu, dia tuh selalu ada waktu buat aku, terus kayak dia tuh ngertiin aku banget, terus kayak ya terus tiba-tiba tuh kayak dia berubah gitu loh Mbak, nggak tahu kenapa gitu, entah dia di sana ketemu orang baru atau emang dia lagi bosan sama aku nggak tahu. Jadi tiba-tiba dia kayak ngasih keputusan yang sepihak, dimana kita memulai ini semua itu kan dua pihak ya, terus tiba-tiba dia memutuskan dengan satu pihak saja. Kalau di situ saya nggak mau diputusin, saya udah kayak ngeyel gitu loh, kayak kalau kamu mau putusin aku ya kita harus dua pihak gitu. Kamu kalau putusin aku sepihak ya nggak bisa gitu. Tapi dia tetap ngeyel, akhirnya ya pokoknya saya iyain tanpa persetujuan saya sebenarnya. Jadi kayak ya nggak jelas lah hubungannya, makanya itu kayak jadi trust issue buat saya lagi untuk memulai hubungan yang baru lagi sekarang, padahal itu udah 10 bulan yang lalu putus. Saya paham. Mungkin nanti bisa kita bahas next. Mungkin kita dengarkan cerita Mbak Iman dulu ya. Sebenarnya cerita saya mirip sama Mbak Cynthia, kan saya LDR, terus dia itu juga kuliahnya itu di luar pulau, jauh banget, jadi kita komunikasinya ya HP itu. Nah, tapi dia itu emang awalnya juga sama kayak cerita Mbak Cynthia, awalnya itu dia itu selalu ada waktu buat saya, terus selalu dengerin saya, pokoknya perhatian banget orangnya sama saya. Tapi lama-lama itu kayak dia itu beda gitu loh, tiba-tiba itu sifatnya berubah, tapi katanya buat ngetes saya, terus pokoknya nggak jelas gitulah. Di akhir-akhir itu juga dia itu kayak marahnya itu tentang hal yang nggak jelas gitu, terus ditanyain juga nggak dijawab gitu, diajak selesaiin masalahnya juga nggak mau gitu. Akhirnya kayak kita itu tiba-tiba selesai dengan hal yang nggak jelas gitu. Oke, jadi Mbak Ima itu menjalani hubungan yang awalnya mungkin terlihat manis gitu ya, tapi semakin lama semakin seperti ada yang tidak jelas dari hubungan tersebut. Yang membuat Mbak Ima merasa kayak seperti ini, seperti itu, benar? Ya benar. Oke, baik Zah. Setelah Mbak mendengarkan cerita dari teman-teman yang ada di sini, apakah hubungan Mbak Iza juga seperti itu? Mungkin awalnya pacar Mbak Iza baik-baik saja, tiba-tiba berubah tanpa sebab, atau memang Mbak Iza sudah tahu nih sebenarnya dia itu kenapa gitu? Kalau pengalaman saya itu ya Kak, kan kalau pas ketemu itu hubungannya tuh baik-baik aja Kak. Pas LDR, nah itu kayak pertama tuh baik-baik aja, terus tiba-tiba kayak chatnya tuh kayak ngebusetin juga ya, terus kayak merasa aku kayak gimana ya, kayak gak diperhatiin gitu loh, kan aku tuh kayaknya kayak diperhatiin gitu Kak. Terus aku juga sih kayak mutusin kalau Mbak Cynthia kan tadi yang cowoknya ya Mbak. Terus aku itu kayak aku tuh pengennya kayak itu loh, dipertahanin. Terus tapi nggak ada di itu. Akhirnya aku kayak dilepas aja gitu loh Kak. Kan sebenarnya kayak ini ya kayak nggak mau putus lah, misal kayak Mbak Cynthia itu, tapi nggak bisa. Jadi memang Mbak Exan yang memutuskan ternyata, dan yang awalnya tuh untuk tarik ulur aja dia si cowok mempertahankan hubungan gitu tepat, tapi ternyata kenyataannya mantannya Mbak Exan ini tidak melakukan apa yang Mbak Exan harapkan. Iya. Perasaan Mbak Exan itu gimana, kayak sedih atau kecewa? Pas waktu itu sih enggak sih ya Kak, kayak ya sedih pasti ada, tapi lama-kelamaan kayak mulai terbiasa juga, soalnya juga komunikasi juga jarang ya, kayak sesempatnya aja. Kalau Mbak Govi kan masih kayak diprioritasin gitu, sedangkan saya enggak gitu. Tapi kalau ketemu tuh pasti baik-baik aja Kak, apa karena kurang komunikasi langsung aja ya. Kalau menurut teman-teman gimana dari masalahnya Mbak Exan ini? Kira-kira apa sih yang mungkin menjadi penyebabnya gitu, kalau dari cerita yang kalian dengar? Kalau menurut saya mungkin dari dua-duanya kurang ada komunikasi terbuka ya, harusnya kayak disepakati kayak seumpama kayak aku tuh kemana-mana harus bilang, itu sebenarnya kayak disepakati dari salah satu orang dulu itu melakukan itu, lalu yang satunya itu kayak karena dicontohkan, terus karena dibilangin kamu kalau kemana-mana nggak boleh
jadi kayak kan udah dicontohkan, jadi kita tuh jadi mau, bukan kok kayak disuruh gitu. Nah, jadi kuncinya yang saya dengar itu komunikasi yang penting. Dari Mbak Sinta dan Mbak Ima. Aku mungkin Mbak Eza ini jadi kayak ngetes ya. Iya. Jadi kayak pacarku ini nggak akan ninggalin aku, dan aku tuh maunya dia nahan aku, padahal hal seperti itu kayak tiba-tiba minta putus tanpa alasan yang jelas, itu menurutku kayak agak kayak kalau misalkan aku jadi cowoknya itu pasti mikir kok anak ini jadi kayak ngetes aku ya, kok jadi mainin aku ya. Nah mungkin cowoknya Mbak Eza atau mantannya Mbak Eza ini nggak mau nahan lagi, mungkin karena ini udah beberapa kalinya dan dia merasa punya harga diri, sehingga dia nggak mau kayak menghargai lah keputusan kamu untuk memutuskan ini semua. Akhirnya dia ya udah gitu, karena mungkin merasa bahwa tidak bisa dipertahankan lagi dan kamu mungkin udah nggak mau sama dia, makanya dia berpikir seperti itu. Berarti ini sudut pandang baru ya, Mbak Cynthia mencoba melihat permasalahan ini dari sudut pandang mantannya Mbak Eza, tiba-tiba diputuskan seperti itu. Mungkin Mbak Eza dapat pandangan baru ya dari sini. Mungkin bisa kita next dulu ke Mbak Ima. Kalau dari saya ya, saya itu juga setuju dengan tentang komunikasi yang baik itu kan katanya Mbak Wafi tadi. Nah, kayak saya juga kan kalau misalnya yang di terakhir itu, saya itu kalau misalnya ada apa-apa itu harus diomongin gitu loh. Kalau misalnya dia lagi apa gitu, pokoknya saya ajak ngomong gitu kan, aja ngobrol gitu biar selesai masalahnya. Nah, tapi itu bedanya cuman yang di saya itu yang mau ajak komunikasi tapi dianya nggak bisa diajak komunikasi gitu Kak. Jadi kayak saya mau menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik tapi dia nggak mau gitu, jadi saya nggak tahu harus gimana gitu sih. Berarti ini cuma searah aja, cuma Mbak Imanya aja yang berusaha, tapi yang laki-laki ini nggak ada usaha sama sekali untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Iya. Oke. Baik, Zah. Setelah mendengar cerita dari saran atau pendapat dari teman-teman, gimana pandangan Mbak Eza? Menurutku kata Mbak Sinta itu bener sih ya, kayak aku juga menyadari juga. Tapi Kak, mantan aku tuh kayak tiba-tiba kayak misal 1 bulan lagi tuh nggak sampai 1 bulan bahkan itu kayak datang lagi gitu loh. Pas keadaan saya tuh udah mulai bisa menerima semua itu, kayak ya saya juga kayak merasa dimainin juga ya. Yang memutuskan hubungan kan sebenarnya saya, tapi saya kan punya alasan tersendiri kan kenapa aku kok sampai mengakhiri hubungan itu gitu Kak. Bisa Kak Eza ceritakan alasannya apa? Itu karena komunikasi, terus kayak misal saya nih aku mau ke kampus dulu, terus cuma jawaban oh iya, terus kayak chatnya tuh singkat-singkat banget gitu loh kan. Terus saya kayak merasa kok gini sih, gak kayak pas ketemu gitu. Jadi Mbak Eza ini merasa ini pacarnya, mantannya ini lebih memperhatikan, lebih perhatian lagi terhadap Mbak Eza. Apalagi kalian kan cuma komunikasi via chat gitu kan ya. Oke, kalau Mbak Eza sendiri sebenarnya benar-benar ingin putus atau enggak? Sebenarnya enggak ya Kak, soalnya ini hubungannya dari lama ya, dari aku SMA kelas 2, awal kelas 2 itu. Juga kayak udah saling kenal kayak keluarga gitu. Tapi ya bisa ada juga gitu. Baik, berarti Mbak Eza sebenarnya masih ingin untuk melanjutkan hubungannya. Ada, maaf tadi waktu Mbak Eza bilang waktu udah putus tiba-tiba kurang dari sebulan pacarnya muncul, itu dalam bentuk dia datang langsung atau di via chat aja? Itu cuma via chat aja sih, kayak bilang kayak misal kangen gitu, kayak kangen kita yang dulu gitu. Terus kemarin juga sempet ngucapin, orang pertama yang ngucapin aku tadi ke Kak, dia masih ingat gitu ya. Oke, berarti memang sebenarnya kalian tuh masih ingin mempertahankan hubungan ini, cuma karena permasalahan kamu ngajak putus, jadi hubungannya tuh renggang. Iya. Oke, kalau teman-teman menghadapi permasalahan seperti Mbak Eza, kalian ingin melakukan apa? Kalau menurut saya kayaknya dikomunikasikan
komunikasi kayak mengungkapkan perasaannya jujur ya. Terus kayak contohnya tadi Mbak Elza bilang pakai kuliah, tapi cuma dibalas gitu. Kalau Mbak Elza kecewa sama balasan itu, harusnya Mbak Elza kayak tanya, kok kamu berarti cuma gitu, emang gak ada balasan lain atau apa gitu, sehingga itu tuh diungkapkan dengan jujur. Kayak seumpama Mbak Elza tadi mengajak putus karena komunikasinya jelek, apakah pernah dikomunikasikan kayak kok selama ini kamu kayak chat sepenuhnya aja, kok selama ini kayak kamu gak pernah cerita sama aku, pernah dikomunikasikan apa enggak? Kalau aku sih, kan aku suka cerita ya ke pasangan ya, tapi kayak si pasangan tuh kayak kurang untuk terbuka gitu loh pas. Nah, pas waktu dia ada masalah, pas akunya belum diceritain, terus kayak emosinya tuh gak ke aku gitu ya. Terus gini, kamu gak pernah ngertiin aku lah, sedangkan aku aja belum diceritain lebih lengkapnya gitu, cuma aku lagi ada masalah. Kan aku takut juga ya, walaupun kita pacaran kan, misal dia ceritanya ke arah misal kayak keluarga, ke intinya kayak keluarga kan, aku juga takut juga kayak ngasih solusi apapun itu. Aku kan sebenarnya kayak ingin tahu aja sih, kayak aku ingin mendengarkan dia, tapi kayak dia tuh sulit mengungkapkan gitu Kak. Berarti Mbak Elza ini merasa pacar mantannya ini suka memendam permasalahannya, tapi malah melampiaskan hal itu ke kalian waktu ketemu gitu kan? Apa benar? Gini, melampiaskan itu kayak pas waktu melega, kamu ini gak pernah ngertiin aku gitu, sedangkan aku aja Gak pernah diceritakan. iya, lebih lengkapnya gitu. Pernah nggak Mbak Elza coba ngobrol kayak, ya aku ngobrol ke mantannya atau pacarnya waktu itu, ngobrol kayak kalau kamu mau cerita sebenarnya nggak apa-apa loh, aku kan terbuka atau gimana, mungkin pernah mencoba untuk meminta dia terbuka pada Mbak? Aku pernah ya, kayak aku selalu bilang kayak, kamu kalau mau cerita cerita aja, gak usah sumpah kayak siapa aja gitu. Tapi sebenarnya dia cerita, tapi gak terlalu lengkap gitu. Terus pernah juga aja kayak cerita lengkap, terus aku tuh kayak susah untuk ngasih solusi juga, kan aku juga takut ya, takut salah ngomong juga, soalnya kan kalau tentang keluarga itu kan kayak sensitif kan. Terus aku juga gak mendengar, oh iya sabar ya, nanti pasti ada jalannya gitu. Terus aku gak tahu maunya dia tuh kayak apa gitu. Oke, berarti memang dia pernah kan menceritakan beberapa hal, tapi Mbak Elza bingung harus meresponnya seperti apa. Ya, Teman-teman mungkin ada nggak yang pernah ketemu atau bukan cuma pasangan sih, mungkin temennya juga setipe kayak gitu, suka nggak mau cerita apa-apa, tapi waktu kita bertanya kayak kamu nggak pernah ngerti gitu, mungkin ada yang pernah punya teman atau pasangan seperti itu? Kalau saya mirip sebenarnya. Kalau dia itu tipe yang nggak begitu suka cerita gitu tentang masalahnya. Kan ada kan emang kayak orang yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang paling penting itu komunikasi sih Mbak. Jadi kalau misalnya dia itu lagi ada masalah gitu kan kadang kelihatan gitu kan di chat. Terus kita tanyain juga dia mau cerita apa enggak. Terus kalau misalnya emang dia nggak mau cerita, ya nggak apa-apa, kita tanyain aja maunya apa. Kalau dia itu biasanya suka kayak mau butuh waktu sendiri gitu. Jadi saya juga ngertiin gitu, kayak saya kasih waktu buat dia sendiri cerita apa, waktu dia buat dia sendiri. Terus juga kalau misalnya dia pengennya malah biar merasa mendingan itu ngobrol sama saya, ngobrol tapi bukan tentang masalahnya, ya udah saya ngobrol tentang hal yang biasa kita omongin aja gitu. Jadi yang emang paling penting komunikasi sih, karena kan kita nggak bisa maksain dia untuk cerita juga. Terus kalau misalnya dia mungkin kayak yang tadi tiba-tiba emosi terus bilang kita nggak ngertiin, ya kita emang harus kayak komunikasi perjelas itu apa yang dia mau. Coba kita kembali ke harapan dan tujuan Mbak Elza. Mbak Elza ini mau biar nggak kepikiran permasalahan ini, biar nggak kepikiran kan mungkin harus diselesaikan ya Mbak. Pernah terpikir untuk mengkomunikasikan permasalahan ini dengan mantannya? pernah kan kemarin saya kayak sempat pulkan. Katanya kan harus biar ketemu, walaupun nggak balikan ya, bisa komunikasi tentang masalah kemarin gitu. Tapi nanti kalau aku kan udah kayak bukan ngechat sih, kayak
kayak mode lah. Kalau aku udah misal kayak di SBI lah, kayak pas lagi di rumah, tapi kayak dari dia juga nggak ada tanggapan gitu kak. Mungkin hubungannya cuma sampai di sini sih. Terus saya juga nggak mau terlalu memikirkan itu, soalnya itu bakal mengganggu fokus saya pada studi saya kak. Oke. Teman-teman ada saran nggak buat Mbak Eza biar gimana biar Mbak Eza ini nggak terlalu kepikiran dengan permasalahan yang sedang Mbak Eza alami? Apa dari saya aja? Boleh, boleh. Kemarin itu saya sempat kak, kayak pas waktu sedih atau sakit hati itu saya tuh melampiaskan ikut kayak kegiatan, walaupun nggak banyak ya, kayak ada beberapa kegiatan untuk meninggalkan tempat saya itu di rumah. Saya pergi ke sini Malang untuk melampiaskan itu supaya saya nggak ketemu dia lagi. Nah di situ saya di sini kayak berkonsisten untuk berolahraga, kayak saya ingin merubah diri saya untuk lebih baik ke depannya, kayak berolahraga, mengikuti kegiatan yang lain untuk melampiaskan itu. Oke, jadi Mbak Eza melakukan banyak hal kegiatan untuk melampiaskan tentang perasaan Mbak Eza tersebut. Tapi Mbak, apakah dengan melakukan itu masalahnya hilang? Atau tetap muncul ketika waktu-waktu gitu? Sebenarnya nggak langsung bilang juga aja ya kak, kan pasti butuh tahap ya. Itu saya cuma itu sih kehilangan kayak konsisten untuk mempertahankan, misal kemarin sempat lari tapi aku nggak konsisten karena terdistract sama kuliah gitu kak. Menurut kalian, apakah solusi yang Mbak Eza lakukan ini sudah cukup efektif untuk permasalahan yang dihadapi? Jadi masalah dia dialihkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Menurut kalian gimana? Menurutku sih, walaupun nyari kegiatan sampai dimanapun, sampai kamu capek, sampai kamu lelah, kalau misalkan kamu tidak berdamai dengan dirimu sendiri, itu kayaknya akan sulit ya. Dan itu capeknya akan secara fisik dan juga mental. Dan menurutku yang paling urgent atau paling penting untuk dilakukan adalah bagaimana kamu bisa menerima dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa menerima dirimu dengan keadaan, dan juga bisa menerima kenyataan yang sudah terjadi. Itu yang utama. Kalau misalkan kamu belum menerima itu dan juga belum bisa berdamai, akan sangat sulit sekali untuk kamu bisa berdamai dengan masa yang sekarang. Kalau kamu nyari kesibukan sampai gimana pun, kalau kamu masih belum berdamai, itu akan mempersulit diri lah. Jadi belum selesai tapi udah harus fisik ini harus ngoyok banget, harus melakukan ini itu sampai hanya supaya aku gak kepikiran dia. Padahal yang jadi pusat masalah dari otak kita, di pikiran kita, dimana kita berdamai. Makanya kita harus berdamai dulu di pikiran kita dulu, hati kita, perasaan kita, semuanya harus berdamai dulu. Baru kalau mau beraktivitas itu bisa. Jangan menyalurkan semuanya itu dengan beraktivitas aja tapi belum berdamai. Saya suka sama kata-kata Mbak Cynthia tadi dengan meng-highlight kata-kata berdamai dan menerima diri. Mungkin teman-teman ada pendapat yang lain? Mungkin benar kata Mbak Cynthia, saya belum berdamai sama diri saya sendiri. Kayak saya juga kadang kayak sering nangis di kamar, kayak saya seharian itu malas ngapa-ngapain, cuma kayak tidur terus habis itu kepikiran kayak nangis lagi gitu kak. Saya malas ngapa-ngapain sampai berat-berat saya nggak fokus ke kuliah saya gitu kak. Oke, baik. Jadi di sini saya menemukan satu kata kunci yang menurut saya ini cukup penting dalam pembicaraan kita pada sesi konseling saat ini, yaitu berdamai. Oke, seperti yang kita dengar tadi permasalahannya di awal, sepertinya saya rasa ini semua cukup relate dengan kata berdamai. Mungkin dari mata Mbak Eza, mungkin Mbak Eza harus berdamai dengan keadaannya, mungkin Mbak Ima juga, dan Mbak Wafi, Mbak Cynthia juga. Mungkin kita akan meng-highlight kata-kata itu ya, berdamai. Gimana tadi Mbak Cynthia udah bilang untuk kita bisa berdamai dan menerima diri. Kalian kepikiran nggak gimana caranya biar kalian tuh bisa berdamai dengan permasalahan kalian? Mungkin Mbak Wafi yang tadi berdamai agar bisa menerima bahwa nggak semua laki-laki itu akan bisa mengecewakan pasangan yang Mbak sebelumnya. Seperti itu, mungkin ada yang mau disampaikan? Saya mau menyampaikan ini sih kak. Saya kan udah coba berdamai sama diri sendiri, dan juga saya sebenarnya nggak terlalu
mikirin tentang yang dulu itu. Saya udah mulai olahraga lagi kayak dulu, mulai merawat diri juga, terus udah pokoknya aktivitas normal dan lebih produktif lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Kayak udah berusaha lebih mandiri lah. Nah, tapi itu sebenarnya saya udah oke-oke aja sama diri saya, tapi saya tuh masih ngerasa ganjel, nah ngerasa ganjel gitu. Karena kayak yang terakhir itu nggak dikomunikasiin, karena saya itu biasanya itu kan apa-apa itu ya dikomunikasiin sampai benar-benar selesai, kayak yang benar-benar abu-abu gitu, nggak jelas gitu kan selesainya. Jadi saya tuh pengen ngobrolin ini ke dia, tapi itu kayak mau ngobrolin lagi juga sebenarnya udah lumayan lama kan, kayak udah 1 bulan mungkin. Jadi saya itu bingung, kayak saya itu harus selesaiin ini atau dibiarin aja. Kalau misalnya sebelumnya ini kan udah saya biarin aja gitu kan, udah hampir satu bulanan ini, tapi saya tuh kayak ngerasa ganjel gitu loh, kayak nggak lega karena kita itu nggak ngobrolin itu. Kayak saya masih nggak tahu alasan dia kenapa tiba-tiba marah, kenapa tiba-tiba saya ditinggal gitu. Kayak saya pengen tahu gitu loh, kayak jadi saya itu bingung harus apa gitu. Oke, berarti Mbak sudah berusaha untuk mengkomunikasikannya, tapi masih berusaha berdamai, tapi masih kepikiran gitu ya, karena ada yang mengganjal di perasaan Mbak Ima, karena ini kayak ini belum selesai seperti itu. Iya, nggak jelas gitu lah pokoknya. Ada nggak bentuk tindakan yang Mbak lakukan untuk mengatasi keganjalan hatinya Mbak itu? Mencoba menghubungi atau Udah ya, caranya biar saya nggak ganjil itu emang harus diomongin kan sama orangnya. Nah, saya juga udah omongin buat bahas itu, buat selesaiin gitu. Kalau misalnya emang udah ya udah gitu loh, kayak diperjelas gitu. Tapi dia tuh nggak responsif, jadi kayak saya tuh juga bingung harus gimana. Kalau saya, kalau Mbak Ima kan menghubungi ya, kayak minta penjelasan gitu. Kalau saya tuh nunggu dihubungin dulu, walaupun saya yang salah, kayak saya tiba-tiba mutusin juga. Terus saya kayak gengsi gitu loh Kak, buat nungguin dulu, buat menyelesaikan masalah kita gitu. kenapa Mbak Ega ini merasa gengsi untuk menghubungi dulu Mbak? Padahal Mbak Ega kan punya keinginan kuat nih buat kayak masalahnya aku pengen cepat selesai, tapi masih ada kekuatan dalam diri kamu kayak tapi aku gengsi ya gitu. Itu kenapa Mbak? Karena kayak saya juga kayak mikir harga diri saya dong, kalau saya mau ngecek duluan sebenarnya. Tapi kayak kalau kalian gimana, kalau misal kalian mau nggak, misal kalian udah putus ya, terus kamu masih mau hubungin itu, kalian gengsi nggak? Coba mungkin ada yang mau sharing-sharing Gengsi kan, kayak ya nggak tahu, gengsi aja Kak, nunggu dihubungin dulu. Tapi kalau nunggu dihubungin juga nggak tahu sampai kapan. sampai sekarang belum pernah dihubungi juga. Pernah, tapi kemarin sempet diblokir, tapi udah dibuka lagi gitu. Gak tahu, kayak dia tuh nggak jelas gitu loh Kak. Maksudnya punya pendapat? Kalau menurutku sih, maaf ya Mbak Eza ya. Kalau menurutku Mbak Eza ini belum dewasa secara emosional ya. Kalau Mbak Eza merasa bersalah, tapi malah nunggu orang lain untuk menghubungi Mbak Eza, itu seakan-akan orang lain yang harus bertanggung jawab atas kebahagiaan Mbak Eza, dan orang lain yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang Mbak Eza lakukan. Jadi menurut saya sih, kalau tadi saya ditanya kalau teman-teman gimana, ada di posisinya Mbak Eza mungkin ya. Kalau saya udah ngerasa emang saya yang salah, ya saya akan hubungi, saya akan minta maaf kayak gitu. Mungkin bertolak belakang juga dengan apa yang dilakukan sama Mbak Eza, karena menunggu untuk dihubungi. Kalau saya mungkin bukan tipe orang yang seperti itu. Tapi izin ya Kak, tapi kemarin itu saya tuh sempat hubungin duluan untuk ngucapin terima kasih Kak, karena kemarin itu belum sempat ngucapin terima kasih, udah di-download duluan kan. Terus tiba-tiba itu dibuka, terus saya manfaatkan kesempatan itu untuk meminta untuk berterima kasih dan untuk minta maaf karena saya telah melakukan kesalahan itu. Tapi ya gitu, akhirnya kita damai, tapi nggak kontekan lagi. Berarti Mbak Ega sudah mengungkapkan permintaan maaf tentang permasalahan yang putus itu? Oh, kalau itu enggak, maksudnya kayak misal aku ada salah tapi aku nggak
masih itu ya Mbak, Iya, masih masih. gengsi ya kalau harus mengatakan yang sebenarnya spesifik itu. Iya, masih di situ juga. Kalau Mbak Ima di posisi boleh? Dari ya Mbak Ima. Kalau saya sependapat sama Mbak Cynthia, tapi saya juga akan gengsi, tapi saya akan meluruskan masalah yang menurut saya dirasa mengganjal itu. Dan kalaupun itu sudah diluruskan dan dua-duanya sudah menerima, menurutku kalau aku masih sendirian mikirin itu, menurut aku itu karena ekspektasi aku sendiri, dan itu bukan tanggung jawab orang lain untuk memenuhi ekspektasi aku. Oke, saya suka sih kata-katanya, bukan kewajiban orang lain untuk memenuhi ekspektasi kita. Oke, Mbak Isa mungkin, Mbak Ima tadi mau bilang sesuatu? Mungkin iya sih kayak katanya Mbak Wafi ini, soalnya mungkin ekspektasi saya ya untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik-baik, tapi dia nggak mau. Tapi ya saya sebenarnya masih bingung sih kayak saya itu harus apa gitu. Oke, Mbak Isa suka mendengarkan beberapa nasihat dan saran dari teman-teman nih. Terpikirkan sesuatu nggak atau tergerakkan untuk melakukan sesuatu nggak? Mungkin kalau nanti ada waktunya, misal kita bisa ketemu sama, aku bisa ketemu sama mantan aku, mungkin aku akan lebih dewasa lagi apa yang dikatakan Mbak Cynthia. Aku lebih berusaha untuk dewasa lagi untuk menyadari kesalahan aku yang telah aku lakukan, untuk membicarakan ini lagi, supaya aku juga nggak akan terus pikiran itu sampai ke bawah, aku sampai nggak fokus ke kuliah aku Kak. Oke, berarti kesimpulannya Mbak Eza ini udah punya niatan untuk berusaha menghubungi dulu ya. Walaupun mungkin masih ada gengsi-gengsinya, nggak apa-apa Mbak. Menurut saya perasaan gengsi itu juga wajar, melihat permasalahan yang mungkin stereotip dari masyarakat juga kalau cewek yang lalu duluan kayak kesannya gimana gitu ya. Oke, saya mengerti, tapi mungkin saran dari teman-teman juga bisa dipertimbangkan Mbak, karena nggak ada halnya juga untuk berusaha meminta maaf, berusaha memperjelas permasalahan kalian, karena yang di sini kan yang dirugikan juga Mbak Eka sendiri. Mbak Ekanya jadi kepikiran sampai bahkan mengganggu perkuliahannya juga. Oke, jadi Mbak Eka udah punya gambaran nih buat gimana selanjutnya menanggulangi permasalahan yang Mbak alami. Iya Kak, tapi saya masih kayak, kan saya ingin kayak menyelesaikan masalah dengan baik-baik, tapi kayak untuk menghubungi dulu ini masih kayak gengsi gitu Kak. Terus juga orang rumah belum tahu ya kalau kita putus gitu. Terus kayak aku masih nutup-nutupin gitu Kak. Terus sampai orang tua tuh kan pas kemarin aku pulang sampai ditanyain kok tumben nggak keluar sama ini. Terus aku kayak susah nyari alasan untuk bicara itu. Aku soalnya ya aku takut nggak cerita orang tua karena kita ya kan kita punya masalah sama pasangan kita sesalah apapun kan kita masih bakal misal balik lagi kan kayak oh nggak apa-apa. Kalau orang tua kan kayak sekali disakitin kayak enggak ya enggak gitu, kayak kan kalian rasanya enggak kayak gitu. Berarti Mbak Eza merasa takut nih nanti kalau Mbak Eza cerita ke orang tuanya, orang tua Mbak Eza akan tidak merestui lagi kalau misalkan Mbak Eza ingin kembali lagi ke hubungan tersebut. Baik, saya paham Mbak, gak apa-apa kalau Mbak merasa emang agak sulit untuk menyelesaikan permasalahan itu, gak apa-apa banget Mbak. Mbak masih butuh waktu mungkin untuk benar-benar yakin untuk melakukan permintaan maaf dan juga penyelesaian permasalahan itu, dan itu benar-benar gak apa-apa. Dan mungkin bisa Mbak pikirkan lagi, Mbak refleksikan lagi gimana selama seminggu ke depan nanti. Dan karena waktunya juga udah 40 menit, mungkin Mbak sama yang lain bisa nanti waktu sesi berikutnya bisa menceritakan kembali permasalahannya. Mungkin Mbak Ida bisa menceritakan gimana hasilnya, atau mungkin udah ada usaha atau belum. Kalaupun belum juga nggak masalah Mbak. Dan yang lain mungkin kita bisa melanjutkan membahas permasalahan dari kalian nanti siapa gitu ya. Oke, karena udah selesai waktunya, saya mengucapkan terima kasih sekali pada kalian semua. Tadi kalian udah cukup aktif membantu menceritakan cerita kalian, aktif menanggapi teman yang cerita juga, dan terlihat terbuka, terlihat sangat
semangat di sesi konseling kita hari ini. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan ke depan seminggu lagi kita akan melakukan sesi konseling yang sama dengan hari yang sama dengan anggota grup yang sama, dan saya mohon agar teman-teman bisa datang, diusahakan ya. Kalau gitu saya ingin mengucapkan terima kasih kembali. Semoga kalian di perjalanan pulang nanti bisa selamat ya sampai tujuan. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih. Hati-hati.